Shalom, perkenalkan nama saya Christian Supit, salah satu mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung yang saat ini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Intisari Alkitab dengan dosen Pendeta Devi Barakati STH MPD. Saat ini saya akan menjabarkan sedikit cerita atau sejarah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menggunakan akronim C7SY. Nah, apa itu C7SY? C7SY adalah sebuah singkatan yang tentunya ada artinya atau ada kata kuncinya. Nah, sebelum kita akan masuk ke sana, kita lihat dulu di bawah sini. Di situ ada angka 7 sama dengan 4 tambah 3. Nah, itu artinya angka 7 dalam C7SY itu kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang saya sudah tulis di sebelahnya yaitu C43SY. Oke, apa itu C34SY? Nah, kita akan bahas di sebelahnya ya. Nah, ini dia 5 kata kunci dalam akronim C7SY atau yang sudah kita bagi dua tadi angka 7-nya jadi C43, maaf, bukan 34 ya. C43SY. Nah, kata kuncinya ini C yaitu ciptaan, 4 tokoh, 3 komunitas, S senyap, dan Y adalah Yesus. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu dari 5 kata kunci ini. Ciptaan. Nah, kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 sampai yang ke-11. Di sana ada 5 kejadian plus 2 peristiwa penting di Alkitab, yaitu penciptaan manusia pertama, pria dan wanita, dosa pertama, Injil pertama, keluarga pertama, pembunuhan pertama, banjir dan pelangi, hingga Menara Babel. Oke, kita akan lanjut. Saya tidak akan berlama-lama di sana. 4 tokoh ada di situ, sudah terlihat di sana, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Yang kalau disingkat menjadi AYMY. Jadi AYMY. Kalau sulit untuk menghafal namanya Abraham, Yusuf, Musa, Yosua, ingatlah singkatannya AYMY. Biar agak lebih mengasihkan lagi untuk mengingatnya, ingatlah ada tulisan yang saya taruh di sebelahnya. Anugerah yang menyelamatkan ya. Jadi sekali lagi anugerah yang menyelamatkan ya. Nah, di sini ada 4 tokoh yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Kita akan bahas satu persatu dari keempat tokoh ini. Kita mulai dari Abraham dulu. Abraham sudah hidup 2000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir ke dunia atau datang ke dunia. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal yang ke-12 dan seterusnya tentunya. Di situ ada panggilan Tuhan terhadap Abraham, janji Allah, ada sebuah perjanjian, dan dijanjikan tentunya kepada Abraham TBB, apa itu ya, tanah, benih, dan berkat. Lalu selanjutnya kita akan melihat di mana ada keturunan dari Abraham yaitu Ishak dan Ismail. Dan tentunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak perjanjian bukanlah Ismail, melainkan Ishak. Nah, dari Ishak inilah ada keturunan darinya yaitu Esau dan Yakub. Yang mana harusnya Esau yang memperoleh hak kesulungan, tapi karena ia memandang rendah, sehingga akhirnya hak kesulungan itu jatuh di tangan Yakub. Dan akhirnya dari Yakub inilah melahirkan keturunan yang luar biasa, menjadi satu bangsa yang besar, dan yang kita tahu bersama yaitu ke-12 suku Israel. Dan diantaranya ada Yusuf, yang anak dari Yusuf
kedua-duanya mendapat bagian menjadi dua suku Israel. Oke, kita akan bahas Yusuf. Yusuf, saya tidak akan membahas panjang awal mula Yusuf ini bagaimana dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Tapi singkat cerita saya mau bilang Yusuf ini dari zamannya di mana ia bisa membawa orang-orang Israel yang tadinya mereka tinggal di tanah Kanaan sama-sama dengan Yakub atau orang-orang Ibrani pada waktu itu disebut ya, dari tanah Kanaan, dan mereka dibawa oleh Yusuf ke tanah Mesir. Tapi sayang sekali, ketika Yusuf meninggal, angkatan setelah itu mereka mengalami perbudakan. Kenapa? Karena angkatan itu adalah angkatan yang mereka sudah tidak mengenali siapa Yusuf. Seberapa berjasanya Yusuf terhadap Mesir dan terhadap dunia. Sehingga orang-orang Israel mengalami perbudakan selama 430 tahun. Oke, kita akan bahas selanjutnya, yaitu tokoh yang bernama Musa. Setelah perbudakan 430 tahun lamanya, Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Moral sipil, upacara, Kades Barnea, 40 tahun Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel di tanah Mesir. Bahkan kita bisa tahu Musa ini adalah seorang yang menulis 5 kitab atau 5 khotbah Musa, yaitu yang kita tahu bersama dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang disebut juga Tanak, atau sebutan lainnya juga dalam terjemahan lain disebut Pentateuch, 5 kitab. Oke, kita lanjut. Yosua. Nah, setelah Musa mati, Tuhan membangkitkan Yosua, memilih Yosua untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel bukan lagi di padang gurun, tetapi di tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan, Yosua beserta bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, mengalahkan musuh-musuh di Ai, dan ada banyak wilayah tentunya yang mereka rebut. Dan pada akhirnya mereka melakukan pembagian tanah sesuai dengan sukunya masing-masing. Walaupun kita tahu bersama tanah Kanaan itu belum sepenuhnya direbut semua oleh Yosua beserta bangsa Israel. Oke. Kita setelah selesai membahas keempat tokoh, sekarang kita akan lanjut dengan 3 komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Kita mulai dari anarki. Anarki. Jadi pada zaman anarki Tuhan membangkitkan hakim-hakim, kurang lebih sekitar 13 sampai 15 hakim. Dengan tahun yang berbeda-beda, dengan kisah yang berbeda-beda, ada yang singkat, ada yang panjang tahunnya selama memerintah jadi hakim. Tapi jika kita hitung, digabung semuanya kurang lebih ada sekitar 350 tahun. Oke, lanjut. Kerajaan. Kerajaan tentu kita tahu bersama dimulai dari Saul, Daud, Salomo, dan setelah itu dilanjutkan oleh anak Salomo yaitu Rehabeam, di mana kerajaan Israel terbelah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam, 10 suku, kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda, 2 suku dipimpin oleh Rehabeam. Setelah itu zaman nabi-nabi, yaitu 20 raja di kerajaan utara setelah Yerobeam. Artinya setelah zaman pemerintahan Yerobeam, di mana ada 20 raja yang memerintah sebagai raja, dan 20 raja di kerajaan selatan memerintah setelah zaman pemerintahan Rehabeam. Dan setelah itu kita akan
ketahui juga ada kisah di mana kerajaan utara dibuang ke Asyur selama 200 tahun. Namun sayang sekali sampai hari ini mereka tidak kembali ke tanah yang Tuhan janjikan. Lalu kerajaan selatan dibuang ke Babel selama 350 tahun. Ya, lanjut. Pembuangan. Kita bisa melihat situasi masa pembuangan ini dalam kitab Esra, Nehemia, dan kitab Ester. Oke. Setelah 70 tahun kerajaan Yehuda dibuang, mereka kembali dalam 3 perjalanan, atau saya pakai bahasa 3 kloter ya. Dalam 100 tahun jumlah yang kembali mencapai kurang lebih 50.000 orang. Nah, mereka dipimpin oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia, tentunya dalam kepemimpinan mereka sesuai kapasitas masing-masing. Zerubabel sebagai bupati, Esra sebagai imam, dan Nehemia yang tadinya juru minuman tapi setelah itu menjadi gubernur. Oke, lanjut. Setelah masa yang sebelumnya kita bahas tadi, setelah mereka kembali dari pembuangan, terjadi satu masa, yaitu masa senyap. Kalau mungkin saudara pernah lihat di lembaran Alkitab, ada satu lembar putih yang kosong yang sering kali ditafsirkan itu adalah masa senyap. Masa di mana perdebatan, ada yang bilang 400 tahun, ada yang bilang 500 tahun. Pada masa itu adalah masa di mana Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menyampaikan firman. Nah, pada masa itu sejarah mencatat Alexander Agung, Alexander Agung dari kerajaan Yunani, murid dari Aristoteles, yang sempat berkuasa pada saat itu. Dan selanjutnya terbangun yang namanya satu sistem, yaitu sistem kerajaan Romawi. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Nah, saya tidak mau menjelaskan secara rinci bagaimana sejarahnya kerajaan Yunani berkuasa dan setelah itu kerajaan Romawi yang berkuasa. Mungkin saudara bisa melihatnya sendiri dalam artikel-artikel sejarah di berbagai sumber. Lanjut, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu Yesus. Sebenarnya keseluruhan Alkitab ini tentunya membahas tentang Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Tapi dalam konteks ini tentunya di Perjanjian Lama orang-orang belum mengenal Allah itu dengan nama yang kita kenal saat ini, yaitu Yesus. Tapi saat ini tentunya ketika kita berbicara Yesus, maka kita akan berbicara dalam konteks Perjanjian Baru. Sebab ketika Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, disitulah baru kita kenali Allah yang kita sembah dari sejak dunia belum diciptakan, dari sejak awal mulanya. Dialah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita akan bahas tentang Yesus, kita bisa melihat dalam Matius sampai kitab Wahyu. Nah, di sini kita akan melihat atau kita akan mempelajari tentang kehidupan Yesus, peristiwa salib, gereja mula-mula, kitab Injil yang adalah kisah, tapi bukan hanya sekedar kisah, tapi juga merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena masih berlaku sampai hari ini. Yesus hidup sampai hari ini, masih bekerja, dan Injil masih tergenapi sampai hari ini. Jadi Injil adalah kisah sekaligus fakta teologi Perjanjian Baru. Kisah para rasul, sejarah gereja, surat-surat isu-isu gereja, dan akhirnya Wahyu, yaitu masa depan yang kekal. Nah, kira-kira itu sedikit saya menceritakan singkat sejarah cerita Alkitab dengan akronim
C7S. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya mau ulangi lagi. C7S itu adalah ciptaan. C, 7-nya 4 tambah 3, 4-nya 4 tokoh, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Yosua. 3-nya yaitu 3 komunitas, yakni anarki, kerajaan, pembuangan. S-nya senyap, dan Y-nya yaitu Yesus. Ya, kira-kira sampai di sini tugas saya pada saat ini. Saya telah menceritakan sedikit tentang bagian Alkitab dengan metode C7SY. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.